Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video untuk tugas UAS semester 7 dari mata kuliah metode penelitian dan dengan dosen pengampu Dr. Son Haji SAGMM. Adapun di kelompok 11 kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Agung Rohaji Mulyono, yang kedua itu Hernoko Jatiputro, yang ketiga itu Sungguh Simbolon, dan yang keempat itu Luki Sumardi, yang kelima itu Christopher Saputra, dan yang terakhir Fikri Haikal Zain. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait pedoman penyusun komponen akhir proposal dan laporan penelitian. Kepada teman-teman dan rekan-rekan kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kita pembahasan pedoman penyusunan komponen akhir proposal dan laporan penelitian. Pendahuluan dan anatomi proposal. Poin pertama, definisi proposal. Proposal adalah janji akademik, sebuah komitmen tertulis yang menguraikan apa yang akan diteliti, mengapa itu penting, dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Ini adalah fondasi dari setiap proyek penelitian. Poin yang kedua, alur logika penelitian. Proposal harus menunjukkan hubungan yang jelas antara masalah penelitian, metodologi yang dipilih, dan ekspektasi hasil. Konsistensi alur ini krusial untuk kredibilitas. Poin ketiga, pentingnya komponen akhir. Bagian simpulan, keterbatasan, dan saran adalah penentu kualitas dampak penelitian. Bagaimana ini merangkum temuan, mengakui celah, dan membuka jalan bagi riset mendatang, mencerminkan integritas ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan bagian yaitu penyusunan ringkasan abstrak bagian 1. Di sini ada 3 poin, yaitu yang poin pertama, fungsi ringkasan. Ringkasan atau abstrak berfungsi sebagai elevator pitch dari penelitian, memberikan gambaran menyeluruh yang dapat dipahami dalam waktu singkat. Ini adalah bagian yang pertama yang sering dibaca oleh pembaca. Poin yang kedua yaitu struktur IMRAD dalam ringkasan, IMRAD. Yang pertama yaitu introduction atau latar belakang singkat, lalu ada methods atau pendekatan penelitian, lalu ada result yaitu temuan kunci, dan yang terakhir end discussion atau implikasi dan kesimpulan. Lalu poin yang ketiga yaitu penulisan latar belakang dan tujuan. Rangkum urgensi penelitian dan tujuan utama dalam 1 hingga 2 kalimat yang padat dan menarik perhatian pembaca. Lalu di bagian yang kedua, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu metodologi dan hasil. Jelaskan prosedur penelitian secara ringkas dan sajikan temuan kunci secara padat. Fokus pada apa yang dilakukan dan apa yang ditemukan. Lalu poin yang kedua yaitu kata kunci atau keyword. Pilih kata kunci yang relevan dan spesifik untuk memastikan indeksasi yang akurat dan memudahkan pencarian digital yang menghubungkan penelitian Anda dengan literatur yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada batasan kata. Efisiensi kalimat adalah kunci. Umumnya, abstrak memiliki batasan 150 hingga 250 kata, memaksa penulis untuk merangkum esensi penelitian tanpa menghilangkan poin penting. Terima kasih. Dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan diskusi. Pembahasan pertama yaitu esensi diskusi. Pembahasan bukan hanya mengulang angka, tetapi memberikan makna mendalam pada data yang diperoleh. Ini adalah tempat untuk menjelaskan mengapa temuan tersebut signifikan. Interpretasi temuan, jelaskan secara logis dan analitis mengapa data tertentu muncul. Apakah ada pola yang menarik? Apakah ada anomali yang perlu dijelaskan?
konfirmasi teori. Hubungan temuan penelitian Anda dengan landasan teori yang telah dibahas di bab 2. Apakah hasil Anda mendukung, menolak, atau memperluas teori yang ada? Teknik penulisan diskusi. Perbandingan dengan penelitian terdahulu, diskusikan bagaimana temuan Anda selaras atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ini menunjukkan posisi dan kontribusi unik penelitian Anda dalam literatur. Mendukung, memperkuat temuan sebelumnya, membantah, menantang, atau memberikan perspektif baru. Melengkapi, menambahkan dimensi atau detail yang belum ada. Implikasi temuan. Jelaskan dampak teoritis dan praktis dari hasil penelitian Anda terhadap bidang ilmu yang ditekuni. Apa artinya temuan ini bagi disiplin ilmu Anda dan dunia nyata? Oke, terima kasih. Saya Christopher Saputra Gultom. Untuk selanjutnya penyusunan simpulan atau conclusion. Sintesis atau bukan ringkasan. Simpulan harus menyajikan sintesis dari seluruh penelitian. Mekanik benang merah dari temuan tanpa mengulang-ulang data statistik. Ini adalah pernyataan akhir yang kuat. Menjawab rumusan masalah. Pastikan simpulan secara langsung dan jelas menjawab setiap rumusan yang diajukan di bab awal. Ini adalah bukti bahwa tujuan penelitian telah tercapai. Gaya bahasa. Gunakan gaya bahasa yang tegas, jelas, dan meyakinkan. Hindari keraguan atau pernyataan yang ambigu. Setelah simpulan, bagian yang paling banyak dikutip. Selanjutnya, mengidentifikasi keterbatasan penelitian. Yang pertama itu ada integritas ilmiah. Mengakui keterbatasan menunjukkan integritas ilmiah dan pemahaman mendalam tentang cakupan penelitian. Ini penting untuk kredibilitas. Selanjutnya ada dampak keterbatasan. Jelaskan sejauh mana keterbatasan tersebut mempengaruhi kemampuan untuk menggeneralisasi hasil atau memberikan rekomendasi yang kuat. Selanjutnya, faktor waktu. Durasi penelitian yang singkat atau periode pengamatan yang terbatas bisa menjadi keterbatasan. Selanjutnya ada ruang lingkup geografis. Keterbatasan mungkin berasal dari fokus pada area geografis tertentu yang membatasi generalisasi. Selanjutnya, keterbatasan sampel. Ukuran atau karakteristik sampel yang tidak representatif dapat mempengaruhi validitas eksternal temuan. Dan yang terakhir ada kendala instrumen. Kualitas atau jenis instrumen penelitian dapat menjadi faktor pembatas. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah merumuskan saran recommendation bagian 1. Yang pertama adalah saran bagi praktisi. Berikan langkah nyata dan aplikatif yang dapat diambil oleh organisasi, industri, atau masyarakat berdasarkan hasil penelitian Anda. Fokus pada implementasi praktis. Dan yang kedua adalah saran bagi kebijakan. Rumuskan rekomendasi yang relevan untuk membuat keputusan atau pemerintah yang dapat digunakan untuk membentuk kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Yang ketiga adalah sifat saran. Sifat saran itu harus spesifik, terukur, dan relevan dengan temuan penelitian. Hindari saran yang terlalu umum atau normatif, dan fokus pada tindakan yang konkret. Yang selanjutnya, merumuskan saran rekomendasi yang bagian 2. Nah, saran bagi peneliti selanjutnya adalah berikan peta jalan bagi peneliti masa depan berdasarkan keterbatasan yang Anda temukan.
Apa saja pertanyaan yang belum terjawab atau area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut? Saran variabel baru, metodologi yang berbeda atau pendekatan penelitian inovatif yang dapat dikembangkan untuk memperkaya pemahaman di bidang tersebut di masa depan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-temanku sekalian semua yang telah menyampaikan materi dan memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Kami juga mau berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Dr. Son Haji, SHGMM, yang telah membimbing kami hingga sejauh ini. Dari kami cukup sekian. Jika kita juga minta maaf, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari kami cukup sekian dan terima kasih.